Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan dari seri Kitab Filipi. Saudara sekalian, kita sudah melalui bersama beberapa minggu bulan Agustus, tentunya dengan berbagai kegiatan yang menarik di dalamnya. Bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta atas segala penjajahan yang pernah dihadapi sekaligus sebagai hari ulang tahun. Saudara, kita bersyukur bahwa tahun ini kita dapat memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana tentu kita mengekspresikan sukacita kemerdekaan dengan berbagai cara. Mungkin ada dari antara kita yang menghias rumah, kantor, tempat usaha, lorong dengan tema-tema kemerdekaan. Mungkin ada juga kita yang mengekspresikan dengan berbagai perlombaan yang seru. Misalnya makan kerupuk, lari karung, dan disertai dengan berbagai hadiah yang menarik. Bahkan banyak orang yang memanfaatkan bulan ini untuk berburu berbagai diskon-diskon fantastis di berbagai pusat perbelanjaan. Bulan Agustus memang punya segudang pesona dan hal menarik yang sayang untuk kita lewatkan begitu saja. Karena di dalamnya kita bisa mengekspresikan sukacita atas kemerdekaan yang Allah anugerahkan bagi bangsa dan negara kita. Namun, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam berbagai semarak kemerdekaan yang kita rayakan, penting untuk kita renungkan bersama, apakah kita semua, saudara dan juga saya, telah benar-benar dan sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati? Atau apakah kita sungguh-sungguh merdeka di dalam segala aspek kehidupan, terutama aspek spiritual? Atau apakah kita masih terkungkung di bawah bayang-bayang masa lalu kehidupan yang kelam? Atau mungkin kita masih mengandalkan diri sebagai seorang yang mampu, memiliki jabatan yang penting, memiliki kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya? Mungkin banyak di antara kita yang akan menjawab, puji Tuhan, saya tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut. Akan tetapi mungkin dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, ada yang menjadi prioritas lain selain Kristus dalam kehidupan kita. Karenanya, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca perikop firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga sebagai dasar akan hal ini, serta mendorong saudara sekalian untuk membaca secara keseluruhan kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Saudara sekalian, secara konteks, kitab Filipi pasal 3 merupakan respons dan juga pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi agar mereka berhati-hati terhadap penyesatan yang kemungkinan besar berasal dari orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka mencoba membanggakan status keyahudiannya, serta memaksakan ajaran agama Yahudi kepada jemaat di Filipi. Misalnya tentang sunat dan juga ketaatan pada hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus menyebut mereka anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Bahkan versi terjemahan Alkitab lain menerjemahkannya orang-orang yang melakukan kejahatan. Hal yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi, saudara sekalian, yakni status lahiriah yang melekat kepada mereka, yang dikenal sebagai orang-orang dengan moral yang baik, serta usaha mereka untuk hidup tidak bercela terhadap hukum Taurat, atau mereka sangat taat terhadap hukum Taurat. Nah, hal inilah yang berusaha mereka tekankan kepada jemaat di Filipi, sehingga Injil yang sebenarnya atau kebenaran yang sejati di dalam Kristus itu menjadi kabur. Nah, mengutip tulisan pendeta Yakub Tri Handoko dalam salah satu renungannya, dia menuliskan seperti ini. Jika ditinjau dari perspektif kultural sosial, apa yang dilakukan orang Yahudi pada saat itu mempunyai bobot tersendiri. Secara umum, bangsa Yahudi dikenal sebagai
orang-orang yang bermoral. Superioritas etnis sebagai orang Yahudi sangat dibanggakan. Bangsa-bangsa lain bahkan mereka juluki anjing-anjing, di mana ini merupakan suatu ungkapan figuratif untuk sesuatu yang mereka anggap najis. Tekanan kultural dan sosial ini sangat tidak mudah, saudara yang kekasih. Siapa saja yang mengikuti gaya hidup Yahudi akan dipandang sebagai orang yang taat dan juga terhormat. Nah, di tengah kultur yang sangat religius, disebut saleh adalah segala-galanya bagi orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, ada godaan untuk memenuhi tekanan kultural sosial yang ada demi mendapatkan penerimaan dari orang banyak. Nah, dengan cara yang sangat taktis dan persuasif, Paulus mengkondisikan jemaat Filipi untuk tidak mengikuti tuntutan tersebut. Jika semua elemen keyahudian merupakan dasar untuk bermegah, Paulus pasti memiliki sejuta alasan untuk membanggakan diri. Artinya, Paulus akan berada jauh di atas para pengajar-pengajar sesat tersebut. Hal-hal lahiriah yang dapat dibanggakan oleh Rasul Paulus itu dapat kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6, di mana disebutkan ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, taat terhadap hukum Taurat seperti orang Farisi, membela Taurat dengan menjadi penganiaya jemaat. Bahkan puncaknya, Rasul Paulus menuliskan ia tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, jika kita pelajari secara mendalam berbagai keunggulan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa benar, ia jauh lebih unggul dalam hal-hal lahiriah dibandingkan dengan apa yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Menariknya, saudara sekalian, Rasul Paulus dengan tegas menuliskan dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang merupakan kebanggaan secara khusus bagi orang Yahudi telah dilepaskan oleh Rasul Paulus dan menganggapnya sebagai kerugian serta sampah. Sampah kalau ditinjau dalam bahasa aslinya itu bisa berarti makanan sisa yang diberikan kepada anjing, bahkan kotoran. Supaya apa? Saudara yang kekasih, supaya Rasul Paulus memperoleh Kristus. Artinya Paulus yang telah menikmati persekutuan dengan Kristus, menganggap semua keunggulan yang sangat dibanggakan oleh orang Yahudi sama sekali tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan memperoleh Kristus. Dari hal ini, saudara sekalian, kita dapat memahami bahwa tidak ada yang sepadan dengan memperoleh Kristus dalam kehidupan. Tidak sepadan jika dibandingkan dengan berbagai keunggulan-keunggulan dunia. B.F. Westcott pernah menuliskan, jika kita sekali menyadari arti kata-kata kita ada di dalam Kristus, kita akan tahu bahwa di balik permukaan kehidupan terdapat kedalaman yang tak terpahami, penuh misteri sekaligus harapan. Nah, hal ini jugalah yang penting untuk menjadi pedoman hidup bagi kita semua, bahwa kebanggaan kita selaku orang percaya adalah ketika kita ada di dalam Kristus. Ini juga menjadi berita sukacita bagi kita semua. Mungkin di dunia ini kita merasa tidak ada yang dapat kita banggakan, serta menjadi awasan bagi kita yang mungkin masih mengandalkan hal-hal duniawi seperti jabatan, status, kuasa, dan lain sebagainya. Memperoleh Kristus adalah hal terbesar yang dapat kita peroleh dan sangat tidak sepadan jika disandingkan dengan kemegahan yang dunia tawarkan. Karenanya dalam menjalani kehidupan beriman, saudara yang kekasih, kita tidak perlu malu, insecure, atau bahkan tinggi hati dengan keadaan yang Tuhan percayakan untuk kita alami sekarang. Seseorang akan mengalami kemerdekaan yang sejati
Jika ia telah memperoleh Kristus di dalam kehidupan yang akan melepaskannya dari belenggu akibat dosa sehingga hidup di dalam kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Selanjutnya, saudara yang kekasih, Rasul Paulus menuliskan apa yang menjadi prioritasnya atau tujuan hidupnya dari Filipi pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, yakni mengejar Kristus dalam kehidupannya atau membangun relasi yang intim dan pribadi dengan Kristus. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan besar atau ada kontras di dalam kehidupan Paulus sebelumnya yang digambarkan di ayat 4 sampai 6 yang dapat kita simpulkan sebagai kebanggaan lahirnya dengan ayat 7 sampai 11 di mana fokus atau prioritas dan tujuan Rasul Paulus yakni memperoleh Kristus atau memiliki hubungan atau relasi personal yang intim dengan Kristus. Rasul Paulus sadar betul bahwa hubungan personal tersebut adalah sesuatu yang harus terus diusahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab versi terjemahan firman Allah yang hidup menerjemahkan Filipi pasal 3 ayat 12 seperti ini. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan dalam relasi kita dengan Tuhan. Di mana kita tidak dapat berdiam diri saja. Artinya ada usaha sadar yang perlu kita lakukan sehingga relasi kita di dalam Kristus semakin intim. Nah, saudara sekalian, melalui video ini mari bersama untuk merenungkan berbagai hal-hal yang dapat kita lakukan secara pribadi agar kita semakin bertumbuh di dalam Kristus serta relasi kita semakin intim dengannya. Biarlah tujuan dan prioritas Rasul Paulus dalam kehidupannya menjadi bagian kita juga, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya. Selamat memperingati dan menyemarakan kemerdekaan bangsa dan negara kita yang tercinta yang ke-80. Tuhan memakai kita sekalian untuk berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Amin.